Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Habibi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Thumma ila arwahihim sadatina wa mawalina wa immatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali Talha wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf وزبير بن عوام وبقية الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عنهم. Amin. آبائه يا إخوان ثم إلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين كل ولي وولية وشرب الأرض ومغربها وبرها وبحرها من أمين أجمعين. سلطان الأولياء سيدي الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي وسيدي الشيخ أبي العباس المرسي وسيدي الشيخ أبي عطاء الله السكندري رضي الله عنهم أجمعين وقدس الله سرهم العزيز ونفعنا بهم وبعلومهم ومدنا بأسرارهم وأعدائنا وبركاتهم وشرائهم في الدارين آمين. أبينا أمهاتنا أجدادنا جداتنا وأمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمينا خالدين وأمر إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغاربها وبر والبحر وقف وقاف من لدن آدم إلى يوم القيامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها فتوح العارفين وتفقهنا في الدين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا باب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المؤلف Baris bawah. Halaman 11. Idfin. Summa dzakaru mangka kari-kari nutur sapa al muallifu ke muallif rahimahullahu taala ke muallif nutur al halata ing tingkah allati idza kana kang taskalane ana sapa al abdu kaula ana iku alaiha ing atase allati kana mangka ana sapa al abdu ana iku mukhlison wong kang ikhlas bil maknayaini dipandang kelawan makna loro. Faqala maka ngendika sapa Kiai Muallif. Kemudian Kiai Musannif atau Kiai Muallif rahimahullah taala menuturkan atau menjelaskan tentang keadaan di mana seorang hamba kalau berada di keadaan itu maka dia termasuk orang yang ikhlas dipandang dengan dua makna. Faqala, kemudian Musannif berkata, idfan
wujudaka fi ardil khomul. If'al, idfan. Idfin ya if'il. Idfan wujudaka fi ardil khomul. Fama nabata mimma lam yudfan la tatimmu nitajuhu. Ini hikmah sing nomor 11 ya. Idfan mendemasira atau idfin mendemasira wujudaka ing wujude sira fi ardil khomul ing dalam bumi samar. Karena idhafatil musyabbah lil musyabbah bih, ya, menyandarkan sesuatu yang diserupakan dengan sesuatu yang diserupai. Idhafatil musyabbah lil musyabbah bih. Kuburlah wujudmu di dalam kesamaran yang diumpamakan bumi, yang diperumpamakan sebagai kesamaran itu di dalam bumi. Idfan mendemasira, idfin mendemasira wujudaka ing wujudi sira fi ardil khomul ing dalam bumi samar, ing dalam kesamaran kang den serupaken bumi. Fama mangka utawi barang nabata kang cukul apa ma mimma saking barang lam yudfan kang ora den pendem, kang ora den apa, kang ora den pendem, kang ora den kubur. Apa ma ikula tatimmu ora sempurna apa nitajuhu buahe ma. Karena sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang tumbuh dari sesuatu atau dari tanaman yang tidak dipendam itu akan tidak sempurna buahnya, akan tidak sempurna buahnya. Kepengen sempurna buahnya ya dipendem, nganggrang atau ngambang di bumi. Begitu juga kepengen kita iman nancep ning ati, ikhlase mantep ning jero ati, maka wujude kita iki kudu dipendem ning keadaan sing samar, karena di sana akan aman dari sesuatu yang menuntut kita untuk tidak amal lillah, tapi amalnya gue bakal kita ananing kesamaran, ananing sepi-sepine, ananing sesuatu sing ora dikenal, maka di sana amal kita akan berpotensi dekat dengan ikhlas. Pengen ngadirakan siapa yang lakas sing deleng jadi ngalas, mau pengen di alam ning ketek kan gitu. Uripe para wali mulanya pengen ning sepi-sepine, karena lamun urip ning rame-rame hati kita kon ikhlas ku angel. Jadi hiduplah kamu, wujudmu itu ditanamkan atau diposisikan, ditempatkan di tempat yang sepi, di tempat yang khomul ku samar. Karena fama nabata mimma lam yudfan, karena sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dipendam itu tidak akan sempurna buahnya. Artinya ikhlasnya tidak muncul, karena berpotensi di keramaian itu kita akan terpancing untuk ingin diketahui orang, ingin dipuji orang, ingin didengar orang. Itulah orang yang tempat kang sepi, orang yang tempat kang samar. Jadi kepengen kita uripe atau amaliyah karo ibadah ning Gusti Allah ikhlas muncul saking ati kang murni karena Allah, ya ibadahnya menenge nempate di tempat kang khomul atau khumul.
pengen populer, pengen terkenal juga, pengen nyalas ya. Orang viral deh ini, orang viral gitu. Rekemin ngalas. Gitu. Iya. Dakwah gimana dakwah? Makom asbab. Siap. La syai'a oranana suwiji-wiji ku adurru luiden bahayani alal muridi ngatasi murid minas syuhrati tenimbang saking kuncoro tenimbang saking tenar wantisyaris siti lan gumelare sesebutan. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seorang murid. Murid itu santri atau orang yang belajar mendekatkan diri kepada Allah. Sing tujuannya wusul sampai kepada Allah, wusul ilallah. Itu maka maring Gusti Allah murid. Mung diadopsi ning wong sekolah, ke sekolah ka siswa-siswa ka murid. Asli murid iku ya anak didike thariqat juga arane murid. Murid. Gurune arane mursyid. Arab ya, berarti murid ya. Murid bahasa Arab. Kajiannya ada madrasah. Wong itu ya, makul. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan terhadap murid selain daripada syuhroh wantisaris saut, selain daripada ingin tenar dan ingin menyebar namanya, ya, ingin tambah viral, ingin tambah terkenal, nggak ada. Jadi menurut ahli tasawuf, ya, itu justru lebih berbahaya. Karena apa? Karena orang yang hatinya ingin terkenal, orang yang namanya ingin tersohor, tersebar kemana-mana, itu sulit di dalam hatinya berbuat secara ikhlas. Amalia sing tujuannya karena Allah di dalam hati seorang yang menginginkan syuhra wa intisari saut akan merasa sulit. Makanya hilangkan itu, pikiran itu, keinginan seperti itu, keinginan tenar, keinginan terkenal, hilangkan. Itu akan lebih berbahaya bagi seorang murid yang menghendaki dirinya husul ilallah. Akan sulit. Lianna dzalika karena stuhne mengkonon asyuhra wa intisyaris sid iku min a'zami hududihi saking luih agung-agunge pira-pira bagiane murid allati huwa kang utawi murid iku makmurun den perintah bitarkiha kelawan tinggal hudud bitarkiha kelawan tinggal hudud wa mujahadatin nafsi lan den perintah kelawan merangi hawa nafsu fiha ing dalem allati. Kenapa dibilang paling berbahaya syuhro dengan intisari said itu atau sid itu? Karena dua hal ini sebagian dari bagian-bagian yang paling besar yang mana seorang murid diperintahkan untuk meninggalkannya dan diperintahkan untuk memerangi hawa nafsu di dalam hal itu, di dalam hal kepengen terkenal. Karena kepengen terkenal, kepengen tenar, kepengen kesohor, itu bagian daripada jatai hawa nafsu, kepuasan hawa nafsu. Bakal wis arai mono, berarti kita memberikan peluang untuk nafsu kita mendapatkan bagian, mendapatkan jatah. Nah, sementara tujuan daripada ibadah kita itu menghambakan diri kepada Allah, bukan menghambakan diri kepada hawa nafsu.
Makanya perangi keinginan seperti itu. Pemujahadatin nafsi fiha. Karena itu bagian dari hawa nafsu. Waqad tasammahalan teman-teman gawe murah sopo nafsul murid. Nafsune atau awak dheweke wong kang ngarepaken apa? Ngarepaken tumeka atau usul ilallah, tumeka maring Gusti Allah. Gawe murai bitar kima kelawan tinggal barang siwa hadza kang sakliyane iki syuhra wantisaris soit tausid kena bayane ma siwa hadza minal hududi nyatane piro-piro bagian bayane ma siwa hadza minal hududi nyatane piro-piro bagian wa mahabbatul jahi utawi wa mahabbatul jahi utawi demen singgih demen pangkat wa isarul istihari lan milih kesohor milih kuncoro milih terkenal iku munaqidun kang milawani menentang lil ubudiyati maring sifat kehambaan allati huwa kang utawi murid iku mutolabun den supri iku mutolabun den kongkon den pamrih biha kelawan allati kelawan ubudiyah. Wa qad tasammaha nafsul murid bitarki ma siwa hadza minal hudud wa mahabbatul jah wa isarul istihar munaqidun lil ubudiyah allati huwa mutolabun biha. Terkadang atau sungguh manjing fi'il madi sungguh lit tahqiq manjing fi'il mudhari biasanya maknanya lit taklil terkadang tasamaha fi'il madi sungguh diri seorang murid memberikan kemurahan memberikan kesempatan ya dengan cara meninggalkan bitarki ma siwa hadza meninggalkan selain ini selain syuhrah wa intisaris soit yaitu dari bagian-bagian atau jatah-jatah dari hawa nafsunya ya. Jadi jatah dari hawa nafsu itu banyak. Yang paling berbahaya, yang paling sulit ya untuk dihilangkan, yang paling berat untuk dihilangkan dari hawa nafsunya, dari diri seorang murid itu adalah syuhrah wantisaris soit. Ya. Ini. Ketika kemudian dia seorang murid ini ya, membiarkan syuhrah wantisaris soit, kepengen terkenal, kepengen tersohor, kepengen apa? Iya, tenar, bercokol dalam hatinya. Ini akan sulit di dalam hatinya untuk bisa ikhlas, untuk bisa amal karena Allah. Dan cukuplah, ya, selain daripada dua hal ini. Dia memberikan kesempatan untuk jatah dari hawa nafsunya. Wis lah sejene pega wis akeh kono lho. Sejene pega wis akeh. Amalia ria. Amalia kepengen dirungu, amalia kepengen dialem. Wis kun bega wis kaya-kaya ku merangi kun bega wis angel kono lho. Ora usah kepengen terkenal maning. Orang usah kepengen kesohor maning. Jadi cukuplah ya seorang hamba ini, seorang murid ini, kalaupun membiarkan jatah dari hawa nafsunya, tapi selain daripada syuhrah wantisaris saut, itu saja, selain itu saja cukuplah. Ya. Malah ditambahi pun pisan, lebih angel maning. Maksudnya dari musannif saking bahayanya kian, saking bahayanya syuhrah wantisaris soit,
hindari atau buang jauh-jauh dari dalam hati. Kalau ada di dalam hati ini bagian daripada hawa nafsu, jatah atau bagian daripada hawa nafsu, maka cukuplah selain itu saja. Toh akeh ngono lho. Akeh bagian hawa nafsu, bagian dari hawa nafsu. Pengen di alam ya, pengen di ruang itu juga bagian dari hawa nafsu. Ora usah kepengen tenar. Wah kepengen tenar ki abot ki, kepengen tenar ki abot. Ari sebatas kepengen dirungu mah skalanya kecil ya. Kepengen dirungu berarti oleh siapa saja nih. Tapi bakal kepengen tenar, kepengen dirungu mah mungkin cukup nih wong siji, cukup nih sekampung, cukup nih sekelompok, bahasanya kepengen dirungu. Skalanya kecil. Tapi bakal bahasa kepengen tenar, oh berarti kepengen dirungu nih segala nih sedunia berarti, bahkan nih kira-kira salam kubur kan. Orang cukup sedunia salam kubur, salam akhirat, pengen kira-kira krungu kabeh amal kita. Wow. Iki skalanya besar kalau suhro. Kepengen di alam bega kita pun sebagian atau kita membiarkan rasa kepengen di alam ning hatine kita, rasa kepengen di rungu ning hatine kita. Iku bae wis membiarkan bagian atau jatah dari hawa nafsu diam di dalam hati kita. Wis saja kepengen suhro mah lebih berbahaya kepengen suhro sih. Jadi penyakit yang paling berat turun. Karena skalanya gede, pengen dirungu sih, kepengen dikenal sih, kepengen terkenal, kepengen tersohor, skalanya besar. Terus papan atas lawan secara artis ya. Jadi kita orang bisa bergerak kalau sudah ada di area itu. Bergerak dalam hal kita kira-kira ibadah, cara bergerak ibadah sing lillah ya lebih angel maning bakal suhro. Apa maning kaitannya zaman kin? Syuhro. Terkenal. Unsoro. Apa maning kaitannya kalau zaman kin? Bakal public figure itu selalu expose. Iya. Soda kowe kepengen diekspos kono. Nyantuni fakir miskin kono diekspos. Kongkon jelila angel. Segala-gala kepengen di syuting. Siap. Akan lebih sulit untuk amilnya lillah. Jadi itu paling berbahaya. THR di posting. Tarung di posting. Ada postingnya link ya. Sekolah ya post. Lanjut ke aja ya. Wa mahabbatul jah wa isarul istihar. Cinta kedudukan, lebih memilih untuk terkenal. Ya. Sebagaimana keterangan di atas lebih berbahaya. Selain itu juga munaqidun lil ubudiyah, itu berlawanan dengan sifat kehambaan kita. Kita mempunyai hawa nafsu memang manusiawi ya. Ketika kita membiarkannya perasaan mahabbatul jawa isarul istihar ini bercokol, tumbuh dengan subur dalam hati kita, maka hal itu akan munaqidun lil ubudiyah, akan menentang, akan tidak pas dengan sifat ubudiyah kita, sifat kehambaannya kita. Ada orang hamba itu yang hina, hina. Justru bakal wong hina ku yang terkenal ku, benernya kan mengkonon. Ini permasalahannya ubudiyah. Jadi sing pas, sing sinkron, ya. Karo sifat ubudiyah ya kehinaan, jangan kemuliaan. Sing pas kalau sifat ubudiyah adalah tersembunyi, tidak banyak orang tahu karena sifat hina. Ya, aja malah terkenal. Ketika ya, kita seorang
ubudiyah seorang hamba, kemudian di dalam hati kita bercokol, maukah? Syuhro, intisarus soid, mahabbatul jah, maka di sana akan membawa kita, menuntut kita, mendorong kita untuk menghilangkan sifat ubudiyahnya itu. Kepengennya dipuji, kepengennya di alam, akhirnya orang bakal bisa terkenal. Kepengen kita di mata orang banyak ini tidak ada nilai cacatnya, tidak ada nilai minusnya. Semua di hadapan orang banyak karena kita terkenal, ingin nilainya bagus. Ya. Seperti itu. Ini lebih sulit untuk menghindarkan hati kita dari nilai ikhlas. Sementara allati huwa mutalabun biha, yang sementara seorang hamba atau seorang murid untuk bisa ya, melekatkan dalam hatinya sifat ubudiyah, ini sangat diperintah, sangat dituntut. Artinya mengkarenlah ya, bakal sira kepengen aman, ana ning zona aman, ora usah karo dolanan kehalguan, tidak patut ya, memberikan jatah dari hawa nafsu kita terlalu banyak, karena nanti resikonya juga banyak. Anak istilah peribahasa, orang yang bermain api akan terkena api, kan ya. Orang yang bermain pisau akan terkena pisau. Orang yang bermain air akan terkena air. Orang yang bermain dengan bagian-bagian dari hawa nafsu akan terkena imbasnya. Jadi kalau ingin selamat, ingin aman dari hal itu, tinggalkan hal itu. Karena kita tidak mungkin ada perasaan lillah kalau memang kita bergelut di dalam zona yang memang lil istihar. Zona yang kita hadapi, zona yang kita ada di situ adalah zona yang memang dituntut kita untuk tidak lillah, angel. Ya. Ya moga ada hikmah sing nomor 11 kan menuntut kita ibadah kira-kira ikhlas. Intinya mungkin ibadah kira-kira ikhlas kita. Nah, kepengen ibadah ikhlas sing lillah baik, berarti kita ki sembayang ki kira-kira sing uruku Gusti Allah baik. Titik amannya seperti itu, Bu. Ya. Titik amannya seperti itu. Zona amannya berarti kira-kira kita di ibadah kira-kira pengennya kan lillah, mohon ikhlas, berarti caranya kira-kira ibadah kita sing uru nang Gusti Allah baik. Berarti ora jamaah. Lillah baik. Wah ya. Gambaran sederhananya seperti itu, lillah lah. Kalaupun misalnya kita ini dituntut misalnya jamaah pahalanya lebih banyak, ya. Tapi kira-kira maksurin kira-kira orang-orang tertentu, muridnya, orang kan ya santrinya, orang-orang dekatnya lah, keluarganya. Seperti itu, orang-orang sufi itu seperti itu. Diam di tempat di mana tidak semua orang, bahkan tidak banyak orang tahu tindak tanduk kita. Karena dengan kita hidup sendirian, maka potensi kita untuk bisa ikhlas lebih gampang daripada kita hidup di dalam keramaian yang kemudian kita dituntut untuk ikhlas aknel, angele. Apa manis nanti kaitannya ada hinaan, ada cercaan, ada pujian, itu kan ya. Wong urip ning tengah-tengah wong akeh kan mengkonon. Mesti ada romantika seperti itu. Kita blesak dihina, kita bagus dipuji, ketika kita dihina, ketika kita dicerca, kita merasa sakit hati. Dan sakit hati itu sangat bukan daripada bagian atau jatah dari hawa nafsu. Pengen hawa nafsu, ya mong kita lara hati, pengennya di alam. Enak temen kayak undiliri bakal di alam. Oleh karena itu nafsu akan ambil bagian di mana kita merasa nyaman. Oh di alam, ya di alam. Kita dulu di alam. Karena di situ nafsu akan merasa nyaman.
Jadi kita amannya di mana? Kira-kira ibadah kita bisa ikhlas, amannya kamu di tempat di mana kamu tidak dilihat orang, di mana kamu tidak dikenal orang, di mana tempat kamu tidak diketahui banyak orang, di situ kamu bisa memunculkan rasa ikhlas. Ya kayak mau ke gambaran sederhana nih. Yang uripe ning tengah-tengah alas, uripe lah kasing weruh. Tole pengen di alam ning sampah lah kasing weruh je. Gitu gambarannya. Pengen di alam ning sampah yang lah kasing weruh je. Uripe para wali kudu tengah-tengah alas. Hidup dengan alam. Ibadah mangan saanane ning kono. Nandur boleh dingiringan umahe, sayuran ane orang mana-mana. Ini memang setelan mengkono, setelan wali. Ya. Ya seperti itu. Kepengen di alam, kepengen dipuji. Ya lamun ana sing alam, lamun ana sing muji. Wong kan berarti akeh, semakin banyak orang yang memuji, semakin akeh wong sing alam, semakin ati iki merasa seneng. Merasa ya Allah, sir-sir lah. Kan gitu. Tapi untuk menghindarkan hal itu ya kita aja ngupai kesempatan ning wong sing alam. Berarti bakal aja ngupai kesempatan ning wong alam ya berarti aja ngupai kesempatan kita campur karo akeh wong ngono. Berarti uripe menyendiri. Mulanya istilah dari Hadratus Syekh ya Haji Umar Sholeh itu bakal kepengen muncul kudu gelem mencil, ngono ya. Bakal pengen muncul kudu gelem mencil. Mencil itu yang menyendiri. Menyendiri. Muncul maksudnya muncul ya usul ilallah. Keparkan Gusti Allah. Karena memang hanya kita dengan Allah. Ya. Bakal kayak wong sing weruh akeh angel ngono nila wae angel. Artinya iku zona amannya, paham ya? Iku zona amannya. Tapi tidak menutup kemungkinan atau tidak melarang bahwa kita melakukan amalia ibadah, amal soleh itu tidak bisa ikhlas ketika ada di keramaian. Tidak seperti itu. Artinya zona amannya. Kalau Anda bisa di dalam keramaian kemudian kita bisa ikhlas, bagus. Tapi akeh-akeh kalau itu. Yang ibadah akeh wong. Sing kemudian ya romantika dari kebanyakan orang ketika kita campur muasyarah karo wong akeh, iku ya mesti ana hujatan, ana cercaan, ana hinaan, ana pujian. Kita dihadapkan di dalam hal itu. Ketika kita dipuji, di alam kita seneng, dihina, dicerca, dicela, kita sengit, kita orang aman, maka kamu akan dituntut dengan perasaanmu sendiri untuk mencari di mana hati kita merasa aman. Ya di alam akhirnya di situ kita terkena perangkap, ya, perangkapnya hawa nafsu. Cari zona aman ya dewekan. Laka sing ngalem, laka sing ngina. Apa yang kita lakukan? Ya laka batu reje. Seperti itu gambaran sederhananya seperti itu. Tapi mau baleni maning bukan berarti ikhlas iku kudu dewekan. Dalam keramaian bisa ikhlas bagus. Berarti Anda orang yang kuat, karena orang yang kuat adalah orang yang bisa melawan hawa nafsu, bukan orang yang tahan banting, bukan. Artinya kalau kita merasa orang yang lemah, maka cari titik amannya lah. Maca sholawat ki, kira-kira pengen ikhlas kita kebirit ki. Ya wis ning tempat sing ora ke wong weruh, ning kamar dewekan. Ya, sholawat sing khusyuk. Maca Quran kita pengen kita kira-kira bener-bener lillahi ta'ala. Oh ya wis berarti dewekan. Wah berarti lu malah langsung tadarus mana? Ya dulu langsung tadarus. Wong pirang-pirang ngono.
nanti juga akan berjalan dengan sendirinya. Ini mah lagi belajar. Sama sembahyang yang jamaah rumah berdekaan. Iya. Artinya untuk melatih hati kita bisa ikhlas. Sewaktu-waktu kita seperti itu, paham ya? Sewaktu-waktu kita seperti itu. Sewaktu-waktu, karena kita hidup ini keramaian. Kita berada di zona aman, menurutku. Ya, sewaktu-waktu. Tapi kalau setiap waktu sih kemungkinan ya mau masjidnya sepi je. Ya. Lakasin tadarus, lakasin jamaah, mengkorong kabeh sih pikirannya. Ya duduk mengkonon kabeh pikirane yang sing ngaji bega musmene sing ngaku sing orang ngajine je. Yang rame mangsa guru nge masjid mah jawatir. Kamarannya mengkonon. Masya Allah. Jadi Ki Musonib menerangkan hal itu, ya artinya memberikan kejelasan titik aman itu di situ bagi orang yang hawa nafsunya besar, kekuatan untuk melawan hawa nafsunya kecil, lemah. Orang yang lemah adalah orang yang gampang kalah melawan hawa nafsu. Di situ titik amannya. Wong sing kecing ngono enggak, namun sarap anune enggak. Kita sih buatan kebeler gitu, ya usah judolan lading ada buat kebeler mah. Itu je eman ya. Ini kelaminnya bersih sih. Pokoknya buatan kenang kotor, kenang lemah, ya usah judolan lemah, pokoknya orang pengen. Kan gitu. Iya. Oh iya. Baka ora kepengen muncul perasaan pengen dialem, muncul perasaan pengen dipuji. Titik amannya di mana? Ya aja sesrawungan karo akeh wong. Karena aleman, pujian iku sing wong, ngono lho, paham ya? Mau gak bakal kepengen ora kenang golok ya aja dolanan golok. Bakal kepengen ora kenang geni aja dolanan geni. Pengen orang kenang banyu aja dolanan banyu. Pengen orang ketempelan penyakit, pengen dialem, pengen dipuji, pengen tenar, pengen kesohor. Ya aja baturan karo wong, dewekan bae ning alas. Pengen dialem ni siapa? Ngo lakas ngalem jadi ngalas. Gambarannya seperti itu. Titik amannya, zona aman. Kita lagi nerangna tek kitab seperti itu. Ya, balik mana. Qala Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Jadi titik aman kita untuk bisa ikhlas seperti itu. Jari Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, ma saddaqallaha man ahabba syuhra. Masyaallah. Ma saddaqa ora bisa ngestu akan Allah ing Gusti Allah sapa man wong ahabba kang cinta kang demen sapa man asyuhrata ing ketenaran ing kesohoran. Tidak akan bisa mengestukan Allah, yaitu orang yang cinta kesohor, cinta tenar, cinta terkenal, nggak bisa. Senengnya itu, dalam nih wong senengnya itu terkenal, diuru ini wong, bahkan skala besar. Kongkon je bisa ngestu akan Allah, artinya ibadah murni pengen karena Gusti Allah. Ya kayak ngele. Tidak akan bisa bahasan. Saking angel bukan berarti orang bisa temenanan duduk bahasa sing mustahil. Bisa tapi angel. Wa qala ba'duhum lan ngendika sapa ba'duhum setengah ulama, tariqatuna utai tariqah kita. Hadi kang iki tariqah iku la tasluhu ora patut apa tariqatuna illa li aqwamin. Angin kadue pira-pira kaum. Kanasat kunisat kang den sapu bi arwahihim kelawan piro-piro ruhe kaum opo almazabilu piro-piro kotoran piro-piro telepon. Thariqah kita yang ini itu tidak patut kecuali bagi orang-orang yang memang orang tersebut arwahnya untuk menyapu kotoran. Artinya bagaimana?
thariqah sing jalannya ibadahnya itu lillahi ta'ala, itu patutnya cocoknya untuk orang yang memang dihinakan hawa nafsunya. Jadi orang yang tidak memberikan jatah dari hawa nafsunya, itu thariqate kita sing pas iku nganggo sing model mengkono. Arti teh thariqate kita ku maksudnya ya jalan sing kaitane karo ibadah sing ikhlas iku ya bisane bagi wong sing menghinakan dirinya. Artinya menghinakan dirinya, hawa nafsunya tidak dikasih jatah konon. Dikenal, dialem, dipuji, disanjung, itu bagian dari hawa nafsu. Jangan kasih jatah, jangan kasih kesempatan untuk itu. Hari kita masih kumpul, masih urip ning keramaian, urip ning tengah-tengah apa manis. Ya, zaman serba di upload kongkon jelillahi ta'ala akeh-akeh. Jadi artinya itu memberikan kesempatan peluang bagi hawa nafsu. Di situ memberikan peluang bagi hawa nafsu. Karena di situ hawa nafsu akan main di sana. Kita bakal kan gitu. Susah untuk lillahi ta'ala. Susah untuk ikhlas. Bukan tidak bisa, susah. Bukan susah. Nah, seperti mana? Wa qala Ayyub As-Sikhtiyani radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, ma saddaqallaha 'abdun illa sarrahu alla yus'iru bimakani. Ma saddaqo ora bisa ngestuaken Allah ing Gusti Allah sapa abdun seorang hamba illa sarrahu angin bungahaken ing abdu apa alla yus'iru nyenta ora meruhaken sapa abdu bimakanihi kelawan panggonane abdu. Tidak akan bisa mengestukan Allah, yaitu seorang hamba, kecuali hamba bisa mengestukan Allah kecuali bisa mengestukan Allah. Dia bisa disenangkan dengan posisi tidak diketahui tempatnya oleh orang lain. Dia merasa senang dengan hal itu. Berarti artinya mau sohor, mau diweri wong, dia dengan nyaman dengan hal itu. Berarti wong itu bisa ngestuaken Gusti Allah. Karena tidak ada kesempatan bagi hawa nafsu untuk pengen dikenalin siapa yang lah kasih weruh. Sengaja ngumpet. Hari kita kan orang sengaja ngumpet hawa nafsu itu. Sengaja ngaton, sengaja kepengen dirungu, sengaja kepengen dikenal, bahkan dicari bagaimana caranya untuk bisa dikenal. Orang yang semacam itu di dalam hatinya, maka sulit untuk bisa ngestuaken Gusti Allah. Artinya sulit untuk bisa bukan tidak bisa, sulit. Ya wis resiko tulanan golok ya kenang golok, tulanan banyu ya kenang banyu kan kono ya. Memberikan kesempatan terhadap hawa nafsu, ya terkena imbas daripada hawa nafsu. Sebagaimana? Qala rajulun wa qala rajulun lan ngucap sapa rajulun wong lanang li Bishr bin al-Harsi maring Bishr bin Hars radhiyallahu anhu. Ausini wong lanang mau ngucap ausini wasiat sampean Syekh ni maring ingsun. Syekh Bishr bin al-Hars ditekani wong lanang mau ngomong. Syekh wasiat kula ning
wasiat panjenengan ning kula Syekh. Titip Pak omongan sing bagus, kira-kira kula bisa selamat dunia akhirat ki. Mangga kula diwarai apa Syekh? Omongan kula Syekh. Jare wong lanang mau sing tekang. Faqala mangka ngucap sapa Syekh Bisir Al-Harth. Ahmil dzikraka wa atib mat'amak. Ahmil dzikraka, ahmilnya marakana sira dzikraka ing sebutane sira. Wa atib lan bagusakana sira mat'amaka ing panganane sira. Sembunyikan ya. Sembunyikan sebutanmu. Artinya sembunyikan sebutanmu. Aja kepengen dikenal konon. Aja kepengen dikenal, aja kepengen tersohor, aja kepengen apa nih? Tenar disembunyikan. Tapi walaupun disembunyikan sebutanmu, wa atib mat'amak, tetap panganannya kudu tetap bagus, artinya tetap halal, tetap suci, tidak haram. Aja tuli apa? Tuli mah aja nuli. Wala wong kemudian menghalalkan segala cara. Mader galak wong sing anu wis hake ndek wong ya hake kita. Langsung weruh kan. Karena di dalam kesendirian kita berpotensi untuk mengambil haknya orang lain karena tidak ada yang tahu. Mulanya Syekh ngomong, kamu kepengen lebih dekat dengan Allah secara cepat, usul ilallah dengan cepat, sembunyikan sebutanmu, jangan mau terkenal di tempat kamu menyendiri, tapi ingat tetap jaga makananmu untuk tetap halal. Karena di dalam atau keadaan yang tidak diketahui orang itu kita banyak kesempatan untuk mengambil hak orang lah kasih ngurus. Mulane wa atib mat'ama, tetep panganane sing bagus. Aja tuli ahlak wong met kete wong, ahlak kasih meruh semena-mena. Enggak. Karena kita kan mengkonon ya. Kita kan mengkonon. Hawa nafsu pinteran. Aku sing ngrokna lu. Aku sing ngerulu. Majine sing enakan. Aku sing nonton lu. Aku sing ngrokna lu. Apa sih bahasa ngomong? Lamun sira blenakan, namun sirane ora anu. Kode sira di Excel lu, benak. Akhirnya nafsu bermain. Artinya kita lebih banyak dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena di situ kesempatan hawa nafsu lebih banyak. Masya Allah, angel itu menjadi wali Pak. Jadi wali angel teman versi ini. Masya Allah. Terus daftar barangan. Luar biasa. Terus bayar dulu barangan daftar. Swidak 5 kan. Baka durung bayar mah. Ya wis lah orang sudah bayar orang. Harus bayar wis tanggung wis bayar. Sekali terus akan bayar. Masya Allah. Malama anak torikot arani torikot mulamatiyah ya. Torikot mulamatiyah itu dimana torikot yang salah satu metode untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara mencari cercaan dari orang lain, hinaan dari orang lain sebanyak-banyaknya supaya hawa nafsu ini lemah, dilemahkan hawa nafsunya. Jadi ketika itu dengan ulama dia ya, ketika dia berbuat amal soleh di tempat yang sepi, di tempat yang tidak diketahui orang, tapi ketika banyak ada orang banyak, ini kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tujuannya
supaya orang lain itu memandang kita ini adalah orang yang hina, orang yang berlumuran dosa, tidak dipuji, tidak disanjung, tidak. Malah yang ada ketika orang melihat kita itu menghina, mencerca. Itu tarekat Muhammadiyah. Malah sengaja. Contoh cilik ya. Tarekat Muhammadiyah contoh ya, contoh cilik ya. Mangkat nih masjid gawa sendal blesa. Begitu metu gawa sendal bagus. Tapi orang langsung balik orang. Sengaja tinggo sendal bagus yang deke wong iku. Tapi ning ngarepan iku orang kagian balik kan. Sengaja ambil sing duwe sendalnya weru. Oh, sendal gitu dicolongin sira. Sengaja. Akhirnya dengan itu dihina. Woi, sendal kita priwen sih wah domo sing lenak-lenak. Sengaja untuk membunuh ya. Untuk membunuh atau untuk melemahkan hawa nafsu kita. Ambil aja kepengen diambil. Sekali-kali kita udah itu tarekat Muhammadiyah. Dengan hal itu ya, kesempatan kita untuk mancelang ning Gusti Allah lebih banyak. Jadi ngulati parake ning Gusti Allah bae, bahkan ning wong mah pengene kira-kira dicela. Apapun kesempatan kita pengen dicela ning wong. Mong kita kudu ngarepane wong ge. Di mata orang, di mata manusia, di mata selain Allah kita itu mulia mong. Tarekat Muhammadiyah. Intinya melemahkan hawa nafsu. Masya Allah. Jadi inalah ning harapan manusia ku ina. Dan wali kebanyakannya seperti itu wali ku ya. Ketika anak sing mengetahui kayak ini cerita-ceritane sufi-sufi kan apa? Termasuk Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni ceritanya kan masyhur ya. Wes Al-Qarni itu menangin di zamannya Kanjeng Nabi, tapi durung pernah ketemu karo Kanjeng Nabi. Tapi menangin di zamannya Kanjeng Nabi ini artinya iya zamannya, tapi durung pernah ketemu karo Kanjeng Nabi. Wes Al-Qarni. Karolah Kanjeng Nabi ini urip ning kota ya karena presiden. Wes Al-Qarni itu kan kampung. Tapi Wes Al-Qarni itu luar biasa. Ya. Nurute nih wong tuane karo siji wong tua wadon bae. Karena zaman mau durung ana YouTube, durung ana Facebook ya. Guru Kanjeng Nabi ku sing omongane wong bae sing kabar-kabar bae bahwa ning Madinah iku ana wong mulia, mau akhlak luhur, arane Muhammad, Nabi bisa Gusti Allah nggawa risalah kebenaran. Luar biasa Muhammad. Krungu sampai kepada telinganya orang-orang yang di pelosok-pelosok kampung, termasuk ibune Wes Al-Qarni. Akhirnya Wes Al-Qarni ku ibune iki kepengen ketemu karo Kanjeng Nabi. Kayak apa sih? Muhammad jar wong mulia kita kepengen weruh Muhammad kayak apa. Nonton YouTube durana YouTube, nonton TV lah ke TV. Jadi kepengennya kan langsung ketemu kan berarti kan langsung marah. Akhirnya diundang Wes men. Pripun me antarakan kita kepengen ketemu karo Muhammad. Jare Muhammad ku wong mulia, wong luhur budi pekertine. Coba kayak apa sih Muhammad kita pengen. Yuk antarakan mana kita nih Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya kepengen langsung mana ketemu. Akhirnya Wes nurut, orang nolak, digendong. Awit metu semua digendong. Barang jaraknya orang parek tuh aduh. Gendong wow. Singkat cerita berhari-hari teka omah Kanjeng Nabi. Ning kono Kanjeng Nabi lagi keluar kota. Kaligane kok lagi langka Kanjeng Nabi. Ditonggoni suwe durung teka-teka. Akhirnya ya wis nang buat sirane pegel balik bae. Durung ketemu karo Kanjeng Nabi nih balik. Akhirnya balik digendong mana. Iku ya wali lah Wes Al-Qarni. Tapi orang ketemu karo Kanjeng Nabi. Ning zamane Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Iku Umar bin Khattab iku dipeseni ning Kanjeng Nabi. Umar, kok bukatan sira anak kesempatan berkunjung ning desaanmu atau anak kesempatan waktu. Tekanana kampung pian desa pun karena waktu pun ku wesku ketemunya karo apa ya asisten rumah tangga lah ya. Atau apa bahasanya pembantu lah ya. Kanjeng Nabi ini lagi laka, Kanjeng Nabi ini mengono sampai akan baik. Kita arane Uwes. Kita ku arane Uwes.
kita ku gawa wong tua pengen ketemu karo Kanjeng Nabi. Oh ya wis kok disampaikan. Ngono lho. Itu bandung Kanjeng Nabi kan ngomong. Kanjeng Nabi iki. Secara wujud fisik sih durung weruh tapi secara kabar bahwa Kanjeng Nabi ketekanan tamu Kanjeng Nabi lagi di kota kok disampaikan kabar pun. Kan Kanjeng Nabi pesen ning sahabat Umar, engko kapan waktune sira anak kesempatan tekahan ning desa kuwen Al-Qaroni waran desa. Arane Uwais sampai akan salam Yusuf nganggo Uwais. Ya. Bahkan satu kisah ngomong Kanjeng Nabi njaluk iya sirah ngono njaluk ka doma. Ngokon ning sahabat Umar kon njaluk doma ning Uwais. Kelas sahabat Umar kon njaluk doma ning Uwais. Ya. Iku begitu kesempatan Kanjeng Nabi wafat tiba ning Khalifah Umar khalifah yang kedua Sayyidina Abu Bakar ya. Jadi pesan yang Kanjeng Nabi kah? Wasiat Kanjeng Nabi kon mulati Uwais kah? Dilakoni anak kesempatan digulati Uwais. Singkat cerita tekan kampung di mana Uwais teka, di mana Uwais itu Uwais anak. Hampir tidak ada yang tahu. Sedesane gula kasepur, Masya Allah. Karena ndeleng sing teka sapa? Sahabat Umar iki khalifah presiden loh. Masa ngulati sekelas Uwais. Ternyata ning kanane ki tangga-tanggane juga akeh ora paham. Pekerjaannya Uwais apa? Ngangon wedhus. Uripe ngangon wedhus bae. Jadi jarang semrawungan karo tangga sekitar. Dari takon ku, "Embu ya? Iya aku ora urut. Ning desa kune ku." Ya. Dan ternyata kudune ketemu ya. Kudune kaligane ana sing weruh, oh bakal Uwais kun sih. Iku jeneng kana uripe ning telar bae. Ning telar apa? Ning toang lah ya. Toang lah ngono dispa itu pegawean. Begitu digulati ning sahabat Umar, ketemu ning kana. Bener ta ira arane Uwais. Kanjeng Nabi nyampaikan salam mangusir. Kuta jaluk dongan isir dan seterusnya lah apa sing dikonten Kanjeng Nabi disampaikan ning Uwais. Iku Uwais nangis atas kenapa? Ya Allah, kok kewaliannya kita tersingkap. Ahli ibadah kita kok ana sing weruh. Walaupun sekelas sahabat Umar, walaupun Kanjeng Nabi lewat ya. Sahabat Umar kan lewatnya Kanjeng Nabi. Sahabat Umar weruh kan wasilah sing Kanjeng Nabi diwara. Ki Uwais iki dudu wong sembarangan. Uwais ki wali Gusti Allah mulane mana sira njaluk donga. Padahal mah weruhnya duduk pengen diweruh waktu duduk, tapi pada akhirnya orang yang mulia akan muncul di permukaan bumi. Orang usah kepengen terkenal, aja anak ning ati maning kepengen terkenal. Orang usah kepengen viral, orang usah kepengen tersohor, tapi pada akhirnya Allah yang akan memunculkan nama dia. Wa rafa'na laka akan mengangkat nama baiknya. Bukan kepengenan dia, tapi Allah yang akan mengangkat. Justru ketika ambisi ning atine kepengen terkenal, sing ala malah silep. Sing ana malah hilang. Ya. Kanjeng Nabi kula kepengen perasaan kepengen terkenal, kepengen tersohor, tapi Gusti Allah sing nyohoraken Kanjeng. Wa rafa'na laka dzikr. Alam nasrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikr. Pirang-pirang lah kisah wali ketika kewaliane anak sing weruh itu nangis. Malah anak sing sampai tekan dijemput ning ajal gitu saking kaget. Pirang-pirang kisah ngono. Termasuk kandane Kang Said pernah ya ning satu pertemuan. Kang Said digawa ning Gus Dur. Bakasira kepengen weruh waline Gusti Allah yang tinggi sing Gus Dur ya. Jadi ning Masjidil Haram. Kang Said ini Gus Dur. Minggu Jere Kang Said karena ngliwati pirang-pirang syekh ya. Ana sing ndung-ndung gede. Kita ketumpukan pirang-pirang ngaji jamaah akeh. Ngono. Jere Kang Said kin kaene wali Gusti Allah, kin kayane mandeke ngene Gus Dur kaene. Labas. Ngomaning ana maning ya halakoh perkumpulan atau iya
kelompok wong pada ngumpul ning kono ana syekh ana gurune lagi nerangna masalah, lagi nerangna hukum, lagi ngaji lah. Secara kasat mata kayak wah mulia lah karena dideleng dari sisi pakaiannya, dideleng dari sisi jamaah. Ternyata Gus Dur lapas. Artinya bukan orang ngomong bahwa kudu wali Gusti Allah sing jelas. Gus Dur ki pen nuduhaken ning Kang Said bahwa wali Gusti Allah sana ning kono mungkin. Barang wis mono aduh sing keramaian ning pojok masjid ana wong dhewekan. Lagi sembahyang. Kuh bakal sira kepen wae wali Gusti Allah. Cara Gus Dur ku ning Kang Said. Ih, Kang Gus Allah kono temen ya. Wong kono temen dhewekan bayan. Pragat sembayang salaman jaluk doa. Pragat salaman. Orang akan ngomong begitu jaluk doa. Bari nyawut sejadah. Bari nangis ya Allah, dosa apa? Kenapa kita ku ana sing weruh? Wali nak bari lu aku. Ngomong kono. Ku wali Gusti Allah. Hari kita kok alhamdulillah ngono ya sing diluru terkenal viral mah tuh. Sakrep. Hari itu ya Allah dosa apa yang telah aku lakukan kenapa? Amaliyahku, amal solihku ana sing weruh. Bari lu ngomong kono, bari nangis, bari ngamet sejadah. La ya'riful wali illal wali. Berarti Gusti juga wali dong ya. La ya'riful wali illal. Jadi yang tahu wali ya wali. Bagi kita orang wali ya orang baru wali ya gitu wali kita ya. Balikkan ini. Wa qala ba'duhum radhiyallahu anhu ma a'rifu arafa ya'rifu ora weruh sapa ingsun rajulan ing wong lanang ahabba ingkang demen sapa rajul ayu arafa ing nyata den kinawruhi sapa rajul illa dhahaba ilang dinuhu agamane rajul waftadha lan ka weleh-weleh kewirang-wirang dipermalukan sapa rajul. Sebagian ulama berkata, ma a'rifu rajulan ahabba ayyu arrafa illa dhahaba dinuhu waftadah. Saya tidak mengetahui seorang pun yang cinta, yang demen untuk dikenal, ya, pengen dikenal, anak wong pengen dikenal, kecuali orang tersebut hilang agamanya dan akan dipermalukan, akan keweleh-weleh dipermalukan. Jadi sing anak ketika ambisinya kita kepengen terkenal, kepengen diurung wong, olah marah dari terkenal tapi malah hilang agamane, malah kewirang-wirang. Manceleng baik, murnikan niat kita lillah, dengan sendirinya nanti Allah yang akan mengangkat nama kita. Urusan kepengen maning ora usah. Gusti Allah sing bakale nenaraken. Gusti Allah sing bakale masyhuraken. Gusti Allah sing bakale ngweruhaken bahwa sampean wong mulia. Karena barang bagus tuh ya diumpetakan kayak apa bakal digulati. Kan ya, barang blesak disodor-sodorakan kayak apa bakalnya dilempar, dibuang sejauh-jauh mungkin. Seperti itu. Wa qala aidan lan ngendika sapa ba'duhum aidan halimani la yajidu ora nemu halawatal akhirati ing manis akhirat sapa man wong ahabba kang demen sapa man ayya'rifahu ing yen tawruh ing yen tangenali ing man sapa annas manusia. Tidak akan menemukan manisnya akhirat, yaitu orang yang cinta, orang yang demen kepengen dikenal orang. Wong sing kepengene masyhur, kepengene tersohor, kepengene terkenal. Orang yang semacam itu tidak akan menemukan atau mendapatkan halawatul akhirah. Manisnya akhirat, manisnya ibadah,
manis yang menghambakan diri kepada Allah tidak akan bisa didapatkan oleh orang yang di dalam hatinya ada perasaan ingin terkenal, ingin tersohor, ingin masyhur, nggak ada. Nggak akan mendapatkan manisnya ibadah. Wa qala al-Fudail radhiyallahu anhu balaghani tu maka kabar ing ingsun apa annallaha satuna Gusti Allah azza wa jalla iku yaqulu ngendika sapa Allah taala fi ba'di ma ing dalam setengah barang ya munnu kang paring anugerah sapa Allah bi kelawan ma'ala abdihi ngatas kaulane Gusti Allah. Gusti Allah azza wa jalla ngendika ngucap ya kepada sebagian daripada anugerah Gusti Allah yang diberikan kepada seorang hambanya. Gusti Allah ngomong ning wong sing wis dipai anugerah, ning hamba yang sudah diberikan anugerah oleh Allah. Gusti Allah ngendikan ngene, an'ama yun'imu alam un'im. Masuk kitab ya. Asal an'ama alam un'im itu fi'il mudhari'. An'ama fi'il madhi, an'ama yun'imu kemudian mutakallim wahide. Un'imu nun'imu panjangan lam, alam un'im. Ana ta ora paring sapa ingsun alaika ing atas sira. Alam asturka, ana ta ora nutupi sapa ingsun ka ing sira. Ahmala yukhmilu alam ukhmil. Bagian ya tasrifannya digerayangi tinggi. Arane belajar tasrifan, belajar narki, belajar tasrifan. Insyaallah. Malah santri makalangan santri mah di Mongono enak ya. Oh, macam ngono. Biasa dikorek-korek tasrifane, dikorek-korek tarkibane, kemudian ada orang yang membaca asjad, asal jadi, asal mangap. Kayak ganjel ning ati kowe. Ih, padahal bae macam. Sing endi macam ngono. Alam ukhmil anatah ora alam astur ana ta ora nutupi sapa ingsun ka ing sira alam ukhmil ana ta ora nyamaraken sapa ingsun dikro ka ing sebutane sira. Bukankah saya sudah memberikan nikmat kepadamu? Bukankah saya sudah menutupimu? Bukankah saya sudah menyamarkan namamu? Jar Gusti Allah. Summa inna tilkal asya. Summa inna tilkal asya. Aku ya bener ya. Riwayat klik. Maka kari-kari setuhune mengkonon-mengkonon pira-pira suwiji-wiji ar-raji'ata kang balik ila mahabbatil istihari maring demene kuncoro wal isti'la ilan demene amrih luhur, demene amrih Kehormatan. Iya, kehormatan, kepengen kesohor, kepengen ke alam, kepengen oli posisi, oli tempat. Iku mimma annatil kal asya ar-raji'ata setuhune mengkonon-mengkonon suwiji-wiji ar-raji'ata kang balik ila mahabbatil istihar maring senenge den alam wal isti'la ilan amrih luhur iku mimma setengah saking barang yaqdahu kang nacad apa ma fi ikhlasil abdi ing dalem ikhlas kaula ala ikhtilafi maratibihi ing atase nulayani martabate kaula. Jadi Gusti Allah itu kepada seorang hamba yang sudah diberikan nikmat, Gusti Allah dawuh alam un'im alaik, bukankah saya sudah memberikan kenikmatan kepadamu? Alam asturka, bukankah aku sudah menutupimu? Alam ukhmil dzikrok, bukankah aku sudah menyamarkan sebutanmu? Summa inna tilkal asya ar-raji'ata ila mahabbatil istihar wal isti'la. Karena semua yang tujuannya adalah kepengen dipuji, kepengen dikenal, itu semuanya adalah mimma yaqdahu fi ikhlasil abdi, sebagian dari sesuatu yang bisa mencacat ikhlasnya seorang hamba ya. Jadi ditutupi arane, ditutupi kesebutane, ora terkenal, ora di alam, malah sing ana diina, ora dipuji, malah sing ana dicerca. Itu nikmat dari Allah. Mulane jar Gusti Allah, bukankah aku sudah memberikan nikmat kepadamu? Jadi aja beranggapan bahwa nikmat Gusti Allah itu sesuai karo nafsunya kita bae. Di alam ning wong berarti oli nikmat. Dipuji ning wong berarti oli nikmat. Ora.
Apa? Dihina nih wong, dicerca nih wong juga nikmat. Karena apa? Karena ketika kita dipuji nih wong, di alam nih wong, malah justru keikhlasan kita akan ternoda, akan terlukai, akan cacat. Ya. Sesuatu yang cacat itu tidak akan sempurna. Kepengen ikhlasnya sempurna, ya itu mau buang jauh-jauh perasaan. Yang hatinya kita pengen di alam, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dikenal, buang. Karena semua itu bisa mencacat ikhlas, bisa menodai ikhlas. Padahal yang namanya ngalem itu, muji itu ala ikhtilafi maratibi, tidak sesuai dengan martabatnya orang yang dipujinya. Ya iyalah. Apa berawal dari perasaan senang. Kita ngalem uang itu durung tentu sing di alam itu pas kayak kita sih. Pengalamannya kita kan kalau nih. Karena wong di alam itu berawal dari wong sing muncul dari wong sing seneng. Bakal wong seneng itu ya nambah-nambahi kebagusannya siji sing ngomongaken sangalas ngono ya. Padahal sih lamun dibuka aib dari Gusti Allah, dadine sengit, kalau sengit keblesakannya siji ditambahi dadine, keblesakannya pirang-pirang wong sengit. Gitu. Jadi hakikatnya wong sing di alam malam, wong sing dipuji-puji iku ora pas karo kenyataan. Ya iyalah. Laka karena wong sing sempurna ku laka kejaba Kanjeng Nabi. Muji so sundul langit kono ka. Mangsa pasa karo faktane. Mangsa pasa. Muji-muji wong ku mangsa pasa karo faktane. Karena wong sing pujine ku ora pas mangsa pasa, ma'alah tilafi marot. Mesti sanksi. Ya iya bae karena sampeane ora weruh muji-puji kan, sok sing weruh mah. Mulanya sebagian daripada downnya mental seseorang itu ketika ngomong, ketika warai terhadap orang yang tahu keseharian kita, mentalnya jatuh. Ya boleh. Seorang mubalik, seorang penceramah ngomong tang ning wong sing ora weruh cacat ya. Seakan-akan iya ya masyaallah. Iya. Tapi sok ngomong ning wong sing weruh kesehariane, ning rabine, ning boke, ning weruh masa uripe, ning weruh latar belakangnya, isin ngomongane ga. Karena weruh celane, weruh belang. Ya ngomong apa dewek-dewek. Kan gitu akhirnya. Jadi muji wongku ya pada akhirnya alah tilaf marut ora pas. Mulanya aja kenemenan. Jadi kita dua perasaan, kita kudu dua perasaan aja pengen di alam. Bakal kita aja dua perasaan aja kepengen di alam, sebaliknya kita juga aja seneng ngalem kan kono ya. Ya iya loh. Sira si kepriwen pikiran. Sirane dewek ngomong di alam tapi sirane tukang ngalem. Karena afat yang ngalem iki dahsyat. Yang hadis Bukhari kan ana. Ini mangsa Kanjeng Nabi ngurui sahabat, ngurui wong lah, lagi ngalem dua turu. Wah, sak koret yang ngalemnya ini. Jadi Kanjeng Nabi apa? Qata'ta dhuhroh. Kamu telah mematahkan kekuatan utama dari temanmu yang dipuji itu. Karena bahayanya di alam itu luar biasa. Metu ujube, metu sum'ae, metu riyane. Pirang-pirang, bulan aja nemenan ngalem tuh. Sederhana saja, sederhana. Bukan nggak boleh, tapi aja kenemen, aja keterlaluan. Ya, ngaleme bae kenemenan aja maning pengen di alam ya luwi-luwi aja nih orang paham ya. Memuji seseorang berlebihan saja nggak boleh, apalagi ingin dipuji oleh orang berlebihan, lebih-lebih nggak boleh.
Li'annahu karena sunne ikhlas iku imma bisukutin nasi anakalane kelawan gugurakan manusia anin nazari saking pandangan ilaihim maring nas. Karena ikhlas itu ada kalanya dengan cara menghilangkan pandangan manusia dari hatinya. Orang kepengen dideleng ning wong di antara ikhlas lu. Atau alternatif yang kedua, au bisukutin nafsi atau kelawan gugurakan hati anin nazari saking ningali ilaiha maring nafsi. Wala milih bae kono. Pengen milih bisukutin nas anin nazari ilaihim apa bisukutin nafsi anin nazari ilaiha. Menggugurkan nafsu dari pandangan terhadap amalia kita. Jadi sampean bisanya dengan pengen bisa ikhlas tuh. Ora apa-apa semrawungan karo wong, tapi ning pikirane kita ora kepengen didelengin wong. Ngono lho. Baka ora bisa lewat pun ya sekalian. Ya. Sekalian aja dideleng wong pisan, bari aja anak kesempatan kepengen dialami wong. Menggugurkan pandangan orang, berarti menggugurkan pandangan orang kan orang pengen didelengi siapa-siapa berarti dewekan ya. Atau silakan dilihat orang tapi hatinya yang digugurkan, aja kepengen ngono. Ya angel ya. Ya angel boleh. Aku sing deleng yang kemudian pada akhirnya berimbas kepada cercaan, makian, pujian karena dideleng, ditonton, dikongkone, ajak pengen di alam dia angel, ditonton orang pengen di alam dia angel, duduk bisa, sok hari milih bae, jalani ikhlasku, aja dideleng ning wong, sing pada akhirnya enteng kitaku, orang pengen dipujine, orang pengen di alamnya, orang pengen disanjungi kan enteng karena lah sing deleng, atau silahkan dideleng ning wong keramaian tapi atine aja kepengen digugurkan nafsune iki menggugurkan manusia dari pandangan kita aja kepengen dideleng atau menggugurkan hawa nafsunya sing digugurkan walaupun dideleng tapi nafsunya enggak kepengen ya digugurkan nafsunya gampang deh konon go sok kare milih bae. Jadi ikhlas itu menggugurkan manusia atau menggugurkan nafsunya kita. Jadi kan sing gampang apa? Sing gampang bakal lebih gampang ini. Ya wis aja dideleng pisan bari kita gampang ikhlasnya. Kepengen dialami sapa ngulak sing deleng. Kan kono ya lebih gampang artinya lebih gampang. Mulane zona aman. Mulane pantes Syekh Ibnu Athaillah Sakandari pendam kubur wujudmu di dalam kesamaran, di dalam kesepian. Karena di situ zona aman untuk kita bisa ikhlas. Masya Allah. Ya. Ya wis kadung uripe ning keramaian, kadung gin mah. Ya wis kari menata atine kita pengen carane mengikis perasaan kepengen dalam, mengikis perasaan pengen dipuji, mengikis perasaan pengen tenar, mengikis. Lewat latihan, sewaktu-waktu ibadah kita menjelo kamar dewekan, sewaktu-waktu maca Al-Qur'an kita tanpa anak semeruh, tidak melalui mic, sewaktu-waktu, bukan setiap waktu, bukan sewaktu-waktu untuk mengikis. Belajar. Karena orang bisa itu karena biasa. Iya, dibiasakan dulu terus. Ya, kabeh belajar ya Masya Allah, belajar sing lakat itu ge mulane jarakan Nabi utubal ilma minal mahdi ilal sarila ilmu dari biongan sampai liang lahat yakin ilmu sing model mengkenen ki minal mahdi ilal lah belajar terus. Iya. Semanten mawon saking kula, moga-moga kata manfaate, moga-moga kata faidahe. Nyuwun agung pangapunten atas segala kesaunan, kekirangan, kelepatan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.